Sasaran bauran kebijakan bank sentral adalah untuk mencapai stabilitas harga dan mendukung stabilitas sistem keuangan atau SSK. Instrumen yang digunakan adalah kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan manajemen aliran modal asing, di samping kebijakan di bidang sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan. Nah, terdapat keterkaitan antara instrumen-instrumen bauran kebijakan bank sentral, yaitu kerangka kebijakan moneter yang sekarang sudah mapan untuk mencapai stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar, sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi bauran kebijakan tersebut. Dampak dari perekonomian global juga dimasukkan. Yang diperlukan adalah tinggal memperluas kerangka kebijakan tersebut untuk mencakup keterkaitan makrofinansial di dalam sistem keuangan. Nah, di samping analisis dan perakiraan makroekonomi domestik dan global yang sudah ada, asesmen mengenai ketidakseimbangan makrofinansial dapat dititik beratkan pada 4 prosiklisitas dan risiko sistemik yang sering menjadi penyebab krisis, yakni aset bubbles, itu baik finansial maupun properti, boom kredit, akumulasi utang luar negeri, dan volatilitas aliran modal asing. Analisis dan perakiraan makroekonomi dan makrofinansial dimaksud menjadi dasar dalam perumusan bauran kebijakan yang optimal yang dapat ditempuh oleh bank sentral itu sendiri. Nah, terdapat 3 konsep penting yang melandasi bangunan pokok dari bauran kebijakan bank sentral, yaitu yang pertama, kebijakan moneter tetap diarahkan untuk mencapai stabilitas harga dengan memberi pertimbangan yang lebih pada harga aset. Harga aset di sini merupakan harga finansial dan properti. Seperti yang diketahui, aset prices bubbles umumnya membesar pada periode ekonomi meningkat yang kemudian pecah sehingga dapat menyebabkan krisis finansial dan resesi ekonomi. Karenanya, pertimbangan dimensi stabilitas harga perlu diperluas, tidak hanya pada inflasi IHK, tetapi juga secara langsung atau tidak langsung mencakup pula stabilitas nilai tukar. Yang kedua di sini adalah kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dari perspektif makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong SSK. Kebijakan ini diarahkan pada risiko prosiklisitas dari keterkaitan makrofinansial sistem keuangan, mencakup dimensi antar waktu atau time dimension, maupun akumulasi risiko sistemik yang muncul dari interkoneksi dan jejaring dari lembaga, pasar, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran atau dikenal dengan dimensi antar sektor atau cross-section dimension. Kemudian konsep yang ketiga yaitu manajemen aliran modal asing. Ini diarahkan untuk memitigasi risiko prosiklisitas dan risiko sistemik yang muncul dari akumulasi utang luar negeri dan volatilitas aliran modal asing. Nah, kebijakan ini sangat penting untuk mendorong stabilitas nilai tukar dan juga sebagai elemen penting dari upaya pencegahan krisis neraca pembayaran dan sudden reversal yang sering menimbulkan krisis finansial. Nah, sekarang kita melihat satu persatu. Yang pertama kita melihat tentang kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Nah, seperti yang telah dibahas di atas tadi, pertanyaan yang penting yang patut ditanyakan yaitu apakah terdapat perbedaan dalam praktik di antara bank sentral tentang bagaimana kebijakan moneter mempertimbangkan dimensi nilai tukar, yield obligasi, dan harga saham, serta harga properti.
Nah, umumnya stabilitas harga masih mendasarkan pada inflasi IHK. Akan tetapi, banyak negara yang masih mempertimbangkan nilai tukar dalam penentuan suku bunga kebijakan moneter. Harga aset finansial lainnya dan harga properti umumnya juga masih dipertimbangkan, meski tidak secara langsung dalam penentuan suku bunga kebijakan, tetapi dalam melakukan asesmen terhadap makroekonomi dan makrofinansial yang mendasari perumusan kebijakan moneter. Nah, bukti-bukti empiris terkini pada pasca krisis keuangan global tahun 2008-2009 menunjukkan pentingnya kebijakan bank sentral merespon terhadap aset bubbles, khususnya harga properti. Seorang ahli ekonom bernama Jordan memberikan bukti penting mengenai keterkaitan kondisi moneter, harga perumahan, dan pertumbuhan kredit dari data sejarah panjang 140 tahun dari 14 negara maju. Nah, secara khusus bukti empiris ini menunjukkan bahwa penurunan suku bunga moneter 1% berdampak pada kenaikan harga perumahan dalam rasio terhadap pendapatan dan kredit perumahan dalam rasio terhadap PDB. Kenaikan itu masing-masing lebih dari 4% dan 3% dalam kurun waktu 4 bulan. Nah, pelajaran sejarah ini dari kebijakan moneter ini longgar seperti perlu dipertimbangkan secara khusus dalam memandang stabilitas harga secara sempit hanya pada inflasi IHK dibanding dengan dampak buruk yang dapat diakibatkan terhadap perekonomian. Sementara itu, Williams pada tahun 2015 melihat bahwa kenaikan 1% suku bunga moneter menyebabkan harga perumahan secara real atau yang telah diperhitungkan dengan inflasi itu turun lebih dari 6% dalam kurun waktu 2 tahun. Sementara PDB real per kapita turun hampir 2%. Bukti-bukti empiris inilah yang menunjukkan bahwa bank sentral perlu mempertimbangkan secara seimbang antara stabilitas harga dan SSK dalam perumusan kebijakan moneternya. Oke, yang kedua tentang kebijakan makroprudensial. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, kebijakan makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong SSK. Sasaran pokok dari makroprudensial ini adalah untuk memitigasi risiko yang muncul dari prosiklisitas, keterkaitan makrofinansial, serta akumulasi risiko sistemik yang muncul dari interkoneksi dan jejaring di antara dan di dalam lembaga, pasar, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. Sasaran pertama dari kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mencegah akumulasi risiko dari boom bust siklus keuangan, baik karena faktor dari dalam sistem keuangan itu sendiri maupun interaksinya dengan perekonomian domestik dan internasional. Nah, sasaran kedua diarahkan untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan dan memitigasi risiko pembawaan kontagion dari interkoneksi dan jejaring dari sistem keuangan atau dimensi antar-sektor atau sektor ini atau cross section dimension. Nah, kedua sasaran ini yaitu perspektif makro ini dan fokus pada risiko sistemik dalam SSK berbeda dengan sasaran pengaturan dan pengawasan mikroprudensial untuk menjaga kesehatan individual lembaga keuangan, apakah bank atau non-bank. Kesehatan individual lembaga keuangan sangat penting, tetapi tidak cukup atau necessary but not sufficient untuk menjaga SSK. Kegagalan individual lembaga keuangan apabila dipertimbangkan tidak berdampak sistemik perlu dipandang sebagai permasalahan kekurangan permodalan karena kesalahan manajemen. Lemahnya
karena kesalahan manajemen maupun lemahnya manajemen risiko atau tidak mampu bersaing dari lembaga keuangan itu sendiri. Penutupan kegagalan individu lembaga keuangan yang demikian juga sebagai proses alami dari restrukturisasi sistem perbankan dan sekaligus sebagai pengujian atas ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan. Yang berikutnya, manajemen aliran modal asing. Nah, manajemen aliran modal asing atau sering disebut MAM ditujukan untuk mitigasi prosiklisitas dan risiko sistemik dari akumulasi utang luar negeri dan volatilitas aliran modal asing. Kebijakan ini juga untuk mendukung stabilitas nilai tukar serta mencegah risiko terjadinya krisis pembalikan modal asing atau sudden stop dan krisis neraca pembayaran. Kedua sasaran ini sangat penting untuk stabilitas moneter dan SSK, bahwa aliran modal asing memberikan banyak manfaat ini bagi perekonomian itu telah diakui. Penanaman modal asing dan utang luar negeri jangka panjang dapat memfasilitasi investasi domestik dan apabila disertai dengan produktivitas di dalam perekonomian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, utang luar negeri dan portofolio investasi asing yang jangka pendek dan cenderung spekulatif sering menimbulkan risiko pada stabilitas makroekonomi, stabilitas moneter, dan SSK. Aliran modal asing seperti ini dapat melonjak masuk dalam suatu periode dan berbalik keluar periode lain, merespon kekuatan secara relatif antara push faktor dari kinerja ekonomi, suku bunga, dan tingkat risiko global di satu sisi dengan pull factors dari kinerja ekonomi, imbal hasil, dan risiko domestik di sisi lain. Banjirnya aliran modal asing dalam periode sejak krisis keuangan global tahun 2008 sampai 2009, meningkatnya volatilitas aliran modal asing memberikan tantangan yang sulit bagi bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan SSK. Nah, bagaimana pertahanan terbaik untuk yang mampu? Yaitu pertahanan yang terbaik yaitu dengan cara memetik manfaat dari dan mitigasi risiko dari aliran modal asing dengan penerapan kebijakan makroekonomi yang pruden, fleksibilitas nilai tukar, pendalaman pasar keuangan, penguatan pengaturan dan pengawasan sistem keuangan, serta peningkatan kapasitas institusional baik di pemerintahan maupun korporasi. Akan tetapi, melimpahnya aliran masuk modal asing dapat saja menimbulkan ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan. Kemudian pemanasan ekonomi atau aset bubbles, terus apresiasi nilai tukar yang terlalu kuat, ekspansi kredit yang cepat, dan meningkatnya risiko sistemik di dalam neraca, serta kerentanan lain yang dapat mengakibatkan pembalikan mendadak dan krisis sudden stop. Nah, terakhir, dalam kondisi demikian, kenaikan suku bunga tidaklah efektif dan justru akan menarik masuknya aliran modal asing yang lebih besar lagi, khususnya dalam hal inflasi terkendali. Kemudian intervensi atau beli valuta asing dapat mengurangi apresiasi nilai tukar dan sekaligus meningkatkan cadangan devisa untuk bantalan dalam hal terjadi pembalikan modal keluar. Kenaikan giro wajib minimum dapat menyerap ekspansi likuiditas di sistem perbankan dari aliran masuk modal asing tersebut. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saran dan kritikan saya butuh dalam penyempurnaan untuk video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.